Otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh kita. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Neuron membawa informasi tersebut dalam bentuk potensial aksi. Antara neuron yang satu dengan neuron yang lain saling terkait, sehingga dapat diibaratkan sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Neuron yang satu akan membawa informasi berupa potensial aksi ke neuron yang lainnya dengan turut serta membawa bahan kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dibawa dan dikirimkan melalui sinapsis atau suatu celah antara neuron. Manusia atau bahkan makhluk hidup lain memiliki ratusan bahkan jutaan neuron yang saling terkait untuk membawa segala macam informasi ke otak. Otak, bagian-bagian otak terdiri dari pertama otak besar, otak kecil, batang otak, dan sistem limbik. Otak besar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama lobus frontal di depan, yaitu bagian besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Kemudian lobus parietal sebelah sini merupakan bagian otak besar yang berada di tengah, berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, terabaan, dan lain-lain. Yang ketiga oksipital di belakang merupakan bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala yang dilihat oleh mata. Yang terakhir temporal. Temporal adalah bagian otak besar yang berada bagian samping kiri otak dan samping kanan. Lobus temporal berhubungan dengan suara atau verbal, sehingga dengan adanya lobus temporal manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Yang kedua merupakan otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus oksipital, otak besar paling bawah, tepatnya di belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seorang tidak dapat menggunakan otot-otot untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peranan penting layaknya otak besar dan otak kecil.
Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cedera batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Fungsi otak. Yang pertama, sebagai alat sensor terhadap perasaan. Contohnya adalah tertekan, tekanan, merespons sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat untuk menerjemahkan verbal, sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerak. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual. Yang kelima, berfungsi dalam menerjemahkan visual manusia, seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak, seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia.